Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perkembangan intelektual. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Pengertian intelektual. Intelektual ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Secara umum, terdapat 3 pengertian modern untuk istilah intelektual, yaitu 1. Mereka yang amat terlibat dalam idea-idea dan buku-buku. 2. Mereka yang mempunyai keahlian dalam budaya dan seni yang memberikan mereka kewibawaan kebudayaan dan yang kemudian dipergunakan kewibawaan itu untuk mendiskusikan perkara lain di halayak ramai. Di golongan ini dipanggil sebagai intelektual budaya. 3. Dari segi Marxisme, mereka yang tergolong dalam kelas dosen, guru, pengacara, wartawan, dan sebagainya. Perkembangan intelek dikenal di dunia psikologi maupun pendidikan dengan istilah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologi yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Perkembangan intelek merupakan daya atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak secara abstrak, kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. Mahfudin Salahuddin pada tahun 1989 dinyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya, dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. Ciri-ciri intelijensi. Pengertian intelijensi dengan memberikan ciri dan tanda-tanda individu yang dikatakan intelijen, yaitu 1. Kemampuan menyelesaikan masalah, baik itu menyelesaikan masalahnya sendiri ataupun bukan. 2. Kemampuan menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu yang baru. 3. Kemampuan menemukan sesuatu yang baru diperoleh dari hasil pengalaman maupun pengamatannya terhadap lingkungannya. 4. Kemampuan memanfaatkan hasil pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya ke dalam bentuk yang nyata. 5. Kemampuan mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan yang timbul dari motif diri. 6. Kemampuan memahami ungkapan atau keinginan dan kebutuhan orang lain terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Proses inteligensi. Untuk sampai dikatakan anak mempunyai inteligensi kecerdasan, perlu diperhatikan bagaimana proses yang terjadi sehingga terbentuknya inteligensi. Adapun proses tersebut adalah 1. Menerima dan menangkap semua informasi yang masuk ke dalam kognitif melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaannya sebagai panca indera. 2. Semua informasi disimpan dan memori kemudian menjadi suatu analisis, dikelola menjadi suatu pengetahuan yang akan digunakan suatu waktu apabila dibutuhkan. 3. Memproduksi atau menghasilkan suatu bentuk pikiran dan kecerdasan dari hasil analisis tersebut. 4. Mengungkapkan atau merecall sebagai ungkapan rasa keinginan dan kebutuhan dari hasil tersebut dan poin-poin sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek anak antara lain: 1. Faktor hereditas. Kemampuan inteligensi diperoleh melalui bawaan, artinya diperoleh melalui gen. Sejak dalam kandungan ibu, anak telah memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang dapat menunjukkan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setaraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Yang kedua, lingkungan. Ada 2 unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah.
Yang pertama, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termaksud perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Menurut teori Piaget, intelijensi mempunyai beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, intelijensi adalah interaksi aktif dengan lingkungannya. Kedua, intelijensi meliputi struktur organisasi, perbuatan, dan pikiran, dan interaksi yang bersangkutan antara individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, struktur tersebut dalam perkembangannya mengalami perubahan kualitatif. Yang keempat, dengan bertambahnya usia, penyesuaian diri lebih mudah karena proses keseimbangan yang bertambah luas. Yang terakhir, perubahan kualitatif pada intelijensi timbul pada masa yang mengikuti suatu rangkaian tertentu. Cukup sudah presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.